Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, welcome to my channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu ekonomi. Materi pembahasan pada sesi ini adalah yang pertama mengenai pengertian ekonomi, yang kedua mengenai faktor-faktor produksi, yang ketiga mengenai teori ekonomi mikro, dan yang keempat mengenai alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang pengertian dari ekonomi. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya adalah keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya tata aturan atau hukum. Jadi, definisi ekonomi secara harfiah adalah tata aturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, ilmu ekonomi juga dianggap sebagai kajian terhadap bagaimana perilaku manusia dalam mengatur sumber daya yang langka dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi begitu. Menurut para ahli, ilmu ekonomi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Lalu Karl Marx mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara manusia untuk bertahan hidup dalam sebuah struktur kelas sosial yang hubungannya ditentukan dalam pemanfaatan sarana produksi. Nah, dari pengertian di atas, terdapat 3 hal yang terkandung dari ilmu ekonomi. Yang pertama, adanya kelangkaan atau scarcity. Yang kedua, adanya pilihan atau choice. Dan yang ketiga, adanya biaya kesempatan atau opportunity cost. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan dalam ekonomi itu mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sesuatu itu tidak akan disebut langka bila kuantitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, terus baik kualitasnya, tersedia di mana saja, dan kapan saja dibutuhkan. Nah, jadi itu mengenai kelangkaan. Kelangkaan ini mengandung 2 hal. Yang pertama, langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibanding dengan kebutuhan. Yang kedua, langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Nah, itu tadi mengenai kelangkaan. Yang sekarang adalah kita bahas tentang pilihan atau choice. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, ataupun masyarakat tidak bisa mendapatkan semuanya yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat suatu pilihan. Nah, pada setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan, baik secara individu ataupun secara kolektif. Jadi, di sini
para pelaku ekonomi ataupun kita secara pribadi harus bisa mempunyai suatu urutan prioritas dulu. Jadi begitu. Mengenai choice atau pilihan, itu ada pilihan individu, itu adalah pilihan yang menyangkut individu itu sendiri. Contohnya, siang ini kita mau makan apa? Nah, itu individu sendiri yang menentukan. Lalu ada yang kedua adalah pilihan kolektif. Nah, pilihan kolektif ini pilihan yang juga melibatkan orang lain. Nah, contohnya pada saat libur kuliah, kita mau ikut keluarga berlibur atau tidak. Nah, itu pilihan kolektif. Yang ketiga adalah mengenai biaya peluang. Biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Biaya peluang ini adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena kita memilih suatu alternatif kegiatan. Nah, contohnya kita lihat ilustrasi berikut ya. Contohnya adalah Andi, misalkan tahun ini lulus dari sekolah SMK. Dia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu kuliah atau bekerja. Bila kuliah, dia akan menghabiskan biaya perkiraan sebesar 15 juta per tahun. Nah, bila dia memutuskan untuk bekerja, maka dia bisa mendapatkan gaji sebesar 20 juta dalam setahun. Nah, apabila dalam contoh ini Andi memutuskan untuk kuliah, maka biaya peluang per tahun adalah sebesar gaji yang dikorbankan karena Andi tidak bekerja, yaitu sebesar 20 juta. Nah, ini ilustrasi mengenai biaya peluang. Yang kedua, bagian materi pembelajaran kita yang kedua adalah mengenai faktor produksi. Faktor produksi ini adalah semua benda yang disediakan oleh alam ataupun diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kita lihat di contoh ini, faktor produksi ada 4 ya. Ada land atau tanah, ada labor atau tenaga kerja, ada kapital atau modal, dan ada entrepreneurship atau wirausaha. Kita akan bahas keempat faktor ini satu persatu. Yang pertama, tanah dan sumber alam. Nah, merupakan segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pada faktor tanah atau sumber daya alam ini meliputi tanah, air, udara, sinar matahari, hewan, tumbuhan, barang tambang, dan lain-lain. Nah, ini termasuk semua ke dalam faktor land atau tanah. Lalu yang kedua ada tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Nah, tenaga kerja ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja ada tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang banyak memerlukan tenaga. Contohnya petani, tukang bangunan, dan sebagainya.
Yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Nah, merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja. Contohnya adalah pengacara, konsultan, ekonomis, dokter, saintis, dan sebagainya. Lalu berdasarkan kualitas dan kemampuannya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Nah, itu adalah contohnya dosen, dokter, dan lain-lain. Lalu ada tenaga kerja terampil. Nah, contohnya di sini adalah penjahit, capster salon, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Nah, contohnya pemulung. Nah, sekarang kita masuk ke faktor produksi yang ketiga, yaitu modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Jadi kalau kita nggak punya modal, berarti otomatis produksi kita terganggu. Seperti itu ringkasnya. Modal ini juga dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, modal berdasarkan sifatnya, yaitu ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang memiliki sifat tahan lama, sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang. Nah, contohnya di sini adalah mesin, bangunan, kendaraan. Nah, karena bisa dipakai dalam waktu yang panjang. Dalam sini misalnya contohnya mesin bisa dipakai umur produktifnya bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun. Yang kedua adalah modal lancar. Modal lancar merupakan modal yang memiliki sifat sekali pakai. Nah, contohnya kertas, bahan bakar. Nah, ini yang termasuk contoh modal lancar. Lalu berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah modal asing, yang kedua adalah modal sendiri. Modal asing adalah modal yang berasal dari pihak lain, bisa berupa pinjaman dari bank atau pinjaman dari pihak lain. Yang kedua adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari pribadi si pemilik perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikannya, modal juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, modal individu. Yang kedua, modal umum. Modal individu adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contohnya, bunga tabungan, biaya rental mobil, lalu sewa bangunan atau sewa kantor. Nah, itu adalah modal individu. Sementara modal umum merupakan faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya di sini adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah dan pelabuhan. Nah, ini contoh-contoh dari modal berdasarkan kepemilikannya. Lalu bentuk yang keempat adalah modal berdasarkan bentuknya.
Yang pertama modal konkret, yang kedua modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang bentuk fisiknya dapat dilihat selama proses produksi. Nah, contohnya itu adalah barang-barang yang nyata ya, yang dapat kita lihat. Contohnya yaitu bahan baku, mesin, peralatan, kendaraan. Nah, itu modal konkret. Kalau modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk fisik, namun berharga dan memiliki kegunaan bagi perusahaannya. Contohnya ada hak paten, ada hak merek, lalu ada goodwill atau nama baik. Nah, ini yang termasuk modal berdasarkan bentuknya. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Entrepreneurship adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Hal pokok yang harus dilakukan oleh seseorang pengusaha terangkum dalam proses sebagai berikut. Jadi ada perencanaan atau planning, ada pengorganisasian atau organizing, ada penggerak atau actuating, ada pengawasan atau controlling. Nah, keempat faktor ini dalam istilah manajemen juga disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari sesi ini, yaitu teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, ini sesuai dengan namanya yaitu mikro. Jadi yang dipelajarin adalah bagian-bagian kecil. Jadi tidak meluas. Nah, menurut Menciu dalam bukunya pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Nah, jadi ini cukup cakupannya kecil, yaitu peran dari individu dalam berinteraksi di suatu pasar. Lalu yang kedua, menurut David. Nah, menurut David, ekonomi mikro adalah langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaat. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa lingkupnya yaitu adalah individu atau kelompok. Nah, jadi lingkupnya ini adalah mikro atau kecil, tidak luas seperti halnya dalam suatu negara gitu ya. Jadi ini lebih kecil, jadi mikro. Gitu. Ruang lingkup dari ekonomi mikro itu sendiri ada 3. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Jadi ada 3 ruang lingkup dari ekonomi mikro. Yang pertama kita bahas dulu mengenai interaksi di pasar barang. Pasar dalam pengertian ekonomi itu adalah tidak berwujud secara fisik. Nah, dalam hal ini pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply.
Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Nah, melalui transaksi ini, melalui interaksi penjual dan pembeli akan terbentuk suatu harga di pasar tersebut. Yang kedua, ruang lingkup dari teori ekonomi mikro adalah perilaku penjual dan konsumen. Asumsi pertama dalam perilaku penjual dan konsumen adalah bahwa pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Asumsi kedua, penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan yang optimal baik dari segi kualitas ataupun harga dari produk yang dibeli. Berdasarkan kedua asumsi tersebut, maka teori ekonomi mikro menunjukkan bahwa yang pertama, bagaimana seseorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkan. Nah, jadi dia harus mengelola pendapatan yang dia punya untuk beberapa jenis kebutuhan yang dia inginkan. Yang kedua, bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Jadi dari sisi penjual ada, dari sisi pembeli juga ada asumsi yang melatar belakanginya. Yang ketiga, cakupan dari teori mikroekonomi ini adalah interaksi di pasar faktor produksi. Interaksi di antara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasar faktor produksi akan menentukan suatu harga dari faktor produksi tersebut dan banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan. Macam-macam faktor produksi dan harganya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai tenaga kerja atau labor. Nah, itu balas jasanya berupa gaji atau salary. Lalu modal. Nah, modal ini balas jasanya adalah berupa interest atau bunga dan dividen. Dividen ini adalah keuntungan yang dibagikan. Lalu tanah. Nah, balas jasa dari tanah adalah berupa sewa atau rent. Yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Balas jasanya berupa laba atau profit. Ini adalah bagian yang terakhir dari sesi ini, yaitu mengenai alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan beberapa alat analisis untuk menerangkan teori-teori dan untuk menguji kebenaran dari teori tersebut. Nah, alat analisis yang umum dalam teori ekonomi adalah berupa grafik atau grafik dan kurva. Lalu statistik. Nah, statistik itu adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu teori ekonomi. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai peranan grafik dalam analisis ekonomi. Teori dan penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat
dengan lebih mudah dipelajari. Usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva. Teori mikroekonomi dan juga makroekonomi banyak menggunakan grafik dan kurva dalam analisisnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah gambar dari suatu grafik, ya. Nah, ini adalah gambar suatu grafik. Kalau bagaimana sifat-sifat penting dari suatu grafik? Nah, adapun sifat penting dari suatu grafik, yang pertama, dia mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu vertikal yang ini, dan sumbu yang horizontal. Di sini sumbu yang horizontal. Pertemuan di antara kedua sumbu tersebut disebut dengan titik origin atau dinotasikan dengan nilai 0. Tiap sumbu itu menjelaskan nilai dari suatu variabel. Nah, ini sumbu horizontal ada variabel 1. Lalu pada sumbu vertikal atau sumbu Y itu ada variabel 2. Nah, semakin jauh dari titik origin atau titik 0, maka nilai dari variabel tersebut akan semakin tinggi. Kita lanjutkan, ini contohnya tabel permintaan atas baju. Di sini ada 5 keadaan, yaitu keadaan A, B, C, D, dan E. Lalu ini ada harga baju. Nah, harga baju misalkan ada keadaan A 50, lalu keadaan B turun jadi Rp40, lalu pada keadaan C harga bajunya Rp30, pada keadaan D Rp20, dan E harganya Rp10. Nah, kolom selanjutnya mengenai jumlah yang dapat dibeli. Nah, pada keadaan A, kita punya uang 300. Pada keadaan A, saat harga baju Rp50, maka jumlah baju yang dapat dibeli itu adalah 300. Nah, pada keadaan B, harga baju turun menjadi 40. Nah, jumlah yang dapat dibeli menjadi 400. Pada keadaan C, harga baju 30. Berarti jumlah yang dibeli itu semakin banyak, semakin meningkat, yaitu menjadi 600. Hingga pada keadaan E, di mana pada saat harga baju Rp10.000, maka jumlah yang dapat dibeli itu adalah 1.800 potong. Nah, ini contohnya. Jadi pada tabel ini terlihat bahwa semakin turun harga, maka jumlah yang dibeli atau jumlah yang diminta menjadi bertambah besar. Nah, pada tabel tersebut kita masukkan ke dalam sebuah grafik yang dikatakan di sini adalah grafik 1-2, yaitu tentang permintaan atas baju. Nah, tadi titik-titik yang tadi kita plotkan. Misalnya tadi keadaan A, di sini jumlah barang atau jumlah baju terdapat pada sumbu horizontal. Sedangkan harga adalah pada sumbu vertikal. Nah, tadi pada keadaan A disebutkan bahwa pada saat harga 10, pada keadaan A, pada saat harga 50, maka jumlah baju yang dapat dibeli adalah 300. Nah, pada saat harga turun menjadi 40, jumlah baju yang dapat dibeli adalah menjadi 400 tadi ya. Lalu sehingga pada
sampai keadaan E, yaitu pada saat harga turun menjadi 10, maka jumlah baju yang dibeli adalah sebesar 1.800. Nah, ini disebut dengan grafik. Dari grafik ini, lalu kita buatkan kurva. Caranya adalah dengan menghubungkan titik-titik mulai dari titik A, titik B, titik C, titik D, hingga ke titik E. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan kurva permintaan atas baju. Jadi ini adalah gambar dari kurva permintaan yang awalnya tadi kita turunkan dari tabel ya. Dari tabel lalu kita buatkan grafik, dari grafik kita bisa gambarkan bentuk kurvanya. Nah, sifat penting dari suatu kurva, kalau titik A, B, C, D, dan E dirangkaikan, maka akan diperoleh suatu kurva. Kurva ini menggambarkan hubungan fungsional di antara harga dan permintaan. Nah, kurva tersebut disebut dengan kurva permintaan atas baju dan seperti bentuknya pada gambar tadi di atas ya. Kalau titik kurva dari permintaan itu kalau kita lihat tadi bentuknya itu adalah menurun dari sebelah kiri atas hingga ke sebelah kanan bawah. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kedua variabel dalam hal ini adalah harga dan jumlah baju, itu hubungannya adalah hubungan yang terbalik. Artinya semakin tinggi harga, maka jumlah yang dapat dibeli menjadi semakin sedikit. Ataupun sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah barang atau dalam hal ini baju yang dapat dibeli menjadi lebih banyak. Nah, itu yang namanya hubungan terbalik dari suatu permintaan. Nah, sampai di sini materi pembahasan kita mengenai pendahuluan dari ilmu ekonomi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.